Selamat bertemu kembali di kuliah kalkulus. Kali ini kita ingin menggambar grafik fungsi dengan kalkulus. Misalkan kita ingin menggambar grafik ini, tentu kita harus menentukan di mana fungsi tersebut naik, turun, konkavnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita turunkan grafiknya. Kita turunkan fungsinya, dan ternyata dapat ditulis seperti ini. Maka dengan mudah dapat ditentukan apakah dia nilainya positif, negatif, dan seterusnya. Turunan keduanya mempunyai bentuk seperti ini. Jadi, ini percaya saja, oke, atau Anda bisa mengujinya. Nah, jadi kita lihat bahwa f aksen x itu punya bentuk seperti ini. Jadi kita lihat bahwa untuk x yang sangat besar, tentu turunannya positif. Ya, jadi mungkin bisa dilihat dari sini saja sebetulnya. Jadi kalau x-nya sangat besar, tentu dia positif. Dan itu kapan dia berubah? Yaitu pada saat x-nya sama dengan 2. Pada saat 2 dia berubah menjadi negatif. Kemudian ada titik 0 di sini. Nah, pada titik 0 itu nilainya 0, tetapi karena di sini kuadrat, maka kiri dan kanan dari 0 ini akan sama, oleh karena itu dia minus juga. Dan dia kemudian akan berubah lagi pada saat x sama dengan min 2. Di sini negatif akan berubah karena di sini hanya pangkat 1, ya, maka ini akan positif. Jadi kita tahu bahwa grafiknya naik di sebelah sini, turun, dan naik lagi. Nah, demikian pula halnya dengan ini. Ya. Nah, jadi turunannya seperti grafiknya seperti ini ya. Ini hanya sekedar memudahkan itu, tetapi sebetulnya untuk menentukan positif negatif itu dengan mudah dapat ditentukan berdasarkan formula yang tadi. Ya. Jadi di daerah sini f-nya akan naik. Di daerah ini f-nya akan turun. Dan di sini juga turun. Sedangkan di daerah ini dia akan naik. Nah, ini turunan keduanya. Turunan keduanya sekali lagi sebetulnya tanpa menggambar grafiknya, kita bisa menentukan kapan dia positif, negatif, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini, kita melihat bahwa di daerah ini, ya, di daerah ini, turunan keduanya positif. Jadi dia tentu membuka ke atas. Ya. Di daerah ini negatif, jadi membuka ke bawah. Ya. Jadi membuka ke bawah di sini sampai di sini, membuka ke atas, membuka ke bawah lagi, dan terakhir membuka ke atas. Bawah, atas, bawah. Ya. Jadi bagaimana grafiknya? Nah, untuk menentukan persisnya, kita harus menentukan nilai dari beberapa titik. Ya. Pertama di sini titik min 22. Ini adalah titik di sini positif, naik, turun. Jadi dia tentu maksimum. Ya. Titik O. Ini tadi turunan pertama, ya. Di kiri negatif berarti turun. Di sebelah kanan positif, naik. Jadi dia tentu merupakan suatu fungsi yang begini, minimum. Ya. Jadi di sini maksimum, di sini minimum. Titik potongnya dengan sumbu X perlu dicari. Ini juga titik 0. Dan satu lagi titik di sini. Ya. Nah, jadi kurang lebih grafiknya bagaimana? Di sini naik,
harus lewat ini maksimum, jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Terus kemudian turun, dia juga harus melewati ini. Ya. Nah, ini adalah perubahan cekung atas, cekung bawah. Ya. Nah, kurang lebih grafiknya seperti itu. Oke. Lanjut. Gambarkan grafik ini. Perhatikan bahwa grafik tersebut mempunyai asimptot tegak di X sama dengan 2. Karena ini. Karena fx dapat dituliskan seperti ini, maka fx itu akan mempunyai asimptot miring. Ya. Kita perhatikan ini di sini. Kita mencari turunan pertamanya, hasilnya seperti ini. Turunan keduanya. Oke. Oh, terlalu cepat. Ini kelihatannya 8 dibagi X min 2 pangkat 3 ya. Jadi dia di sebelah kanan di sebelah kanan dari 2 itu positif, di sebelah kiri negatif. Ya. Jadi seperti tadi, ini adalah turunan pertama dan hijau ini adalah fungsi turunan kedua. Ya. Dengan mencoba menganalisa, ya. Oke, itulah grafiknya, gitu. Oke. Contoh yang lain, turunan pertama, turunan kedua, saya kira, oke, ya ini sudah biasa di SMA ya. Jadi, saya kira mudah, oke.